Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, mari dibaca. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya Yohanes. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, maka tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, pasal 21. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan ini adalah persekutuan dengan Tuhan, ya. Persekutuan dengan Tuhan. Mari kita perhatikan di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dan bagaimana kalau orang itu kembali bersekutu dengan Tuhan? Ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, kita akan melihat tentang orang yang meninggalkan persekutuan. Kalau kita membaca ayat ini, ada Petrus, ada Thomas, ada Natanael, kemudian ada Yakobus, Petrus, dan murid-murid yang lain. Berarti kalau andai kata kita hitung, satu Simon Petrus, kedua Thomas, ketiga Natanael, yang ke-45 adalah anak Zebedius, ada dua, Yakobus dan Yohanes. Kemudian ada dua murid lagi, berarti ada berapa? Simon Petrus, Thomas, Natanael, dua orang murid lagi, ada 7 murid. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengiring Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mereka menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dimotori oleh Petrus. Petrus mengajak teman-temannya. Natanael diajak, Thomas diajak, Yohanes, Yakobus juga diajak. Mari kita pergi.
jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa akibatnya ketika para murid itu menjauhi persekutuan dengan Tuhan? Ayat yang ketiga jawabannya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, apa dikatakan? Mereka tidak menangkap apa-apa. Benar, ketujuh orang ini berangkat bersama-sama, sepertinya kompak. Sama-sama naik perahu, sama-sama naik perahu, sama-sama. Satu perahu mereka. Sama-sama mereka bekerja, sama. Tapi ingat, semalam-malaman mereka bekerja, tetapi tidak menangkap apa-apa. Berarti, orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan, walaupun berjerih lelah kayak apapun, dia tidak menangkap apa-apa. Dia akan sia-sia. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi, orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan, apa yang dia dikerjakan, sepertinya menghasilkan, sepertinya ada hasil, tapi maaf, ayat ini dikatakan dia tidak menangkap apa-apa. Kosong. Tidak bisa menikmati. Ini yang dialami oleh para murid, Bapak Ibu. Yang kedua, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu kalau itu Yesus. Yang kedua adalah orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan tidak mengenal Yesus. Dia bisa lupa dan Yesus. Dia tidak tahu Yesus. Padahal itu betul-betul itu Yesus. Itu Yesus berdiri di pantai. Tapi para murid tidak mengerti, tidak memahami, tidak mau mengenal Yesus. Tidak mengenal betul. Jadi dengan demikian, orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan akan membuat pengenalan mereka kepada Tuhan akan berkurang. Bahkan Yesusnya dilupakannya. Dengan demikian, judulnya adalah persekutuan dengan Tuhan. Orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ada dua akibatnya ini. Yang pertama, tidak akan menangkap apa-apa. Dia akan sia-sia. Yang kedua adalah dia tidak akan mengenal Yesus lebih baik. Bahkan bisa jadi dia lupa dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang saya hormati, persekutuan kita dengan Tuhan, kita jangan mencontoh dalam hal ini. Ya, jelas itu Yesus, tapi para murid, aku tidak mengenal, aku tidak kenal Yesus, aku tidak tahu Yesus. Sudah lupa kebaikan-kebaikan Tuhan, sudah lupa kebesaran Tuhan. Siang malam mereka bekerja, berkarya barangkali, tapi maaf, tidak menikmati hasil. Sia-sia yang mereka kerjakan. Itu adalah orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Tapi berbeda selanjutnya. Tapi puji Tuhan, persekutuan itu dikembalikan oleh Yesus. Persekutuan itu akhirnya Yesus kembalikan kepada para murid. Nah, ketika persekutuan itu dibangun kembali, kalau tadi itu ada menjadi persekutuan, itu yang pertama. Yang kedua adalah persekutuan yang dibangun, persekutuan yang dikembalikan, persekutuan dengan Tuhan yang dibangun kembali. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Kalau orang itu membangun persekutuan dengan Tuhan, ada hasil yang mereka dapatkan. Apa itu? Tolong Bu Eka bisa membacakannya. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka
ketika orang membangun persekutuan dengan Tuhan, rohaninya dibangkitkan kembali. Bentuknya apa? Ketaatan. Ketaatannya dipulihkan lagi. Maka ketika mereka mendengar firman, taburkan jalanmu di sebelah kanan. Harusnya Petrus bisa berkata, Tuhan, aku sudah sepanjang malam menabur, gak ada dapat apa-apa. Tapi karena akhirnya Yesus berkata, sekarang tabur di sebelah kanan perahu itu sebetulnya mustahil. Jam-jam pagi itu ada ikan-ikan. Tapi Yesus berkata kepada para murid, tabur itu jalan di sebelah kananmu. Mereka tidak banyak komentar. Mereka langsung siap. Dikatakan di sini, lalu mereka menebarkannya, berarti mentaati. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Memperoleh berkat luar biasa, dipulihkan kembali. Berarti apa ini? Ingat tadi, nilai spiritualnya, rohaninya dibangkitkan lagi dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Nurai peka dengan Tuhan. Baru setelah itu apa? Ayat yang ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, siapa? Dikatakan itu Tuhan. Baru mereka mengenalkan apa? Persekutuan yang mereka bangun itu akan sering lebih mendalam mengenal siapa itu Tuhan. Kalau yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan tidak mengenal Tuhan. Ketika membangun persekutuan dengan Tuhan, rohnya dibangkitkan kembali. Ayat ini tadi dikatakan apa? Yohanes dan Petrus pada akhirnya itu Tuhan rupanya. Tuhan itu. Rohnya bangkit kembali. Rohnya semangat kembali. Rohnya terbakar. Karena pada waktu itu apa? Petrus telanjang. Setelah tahu mengenal Tuhan, dia pakai pakaian itu. Ini menggambarkan tentang bagaimana orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan itu sebetulnya dia tidak berpakaian secara rohani. Tetapi ketika dibangun persekutuan dengan Tuhan, rohnya memiliki baju kebesaran Tuhan, dikembalikan lagi pakaiannya itu. Maka membangun persekutuan dengan Tuhan akan membangkitkan kembali semangat spiritual. Ketaatannya dilakukan. Ini adalah orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Berarti rohnya dibangkitkan. Ada ketaatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, pada bagian yang kedua ini apa? Tolong dibacakan WK ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api alang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu memilah jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak penuh. Yang kedua apa yang dipulihkan? Orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan, yang pertama tadi adalah rohnya dipulihkan, ditandai dengan ketaatan menjalankan firman Tuhan. Saking ketaatan itu, paling lebih dia mengenal Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan. Itu Tuhan rupanya. Yang kedua adalah kebutuhan ekonominya jasmani pun dipenuhi. Apa di sini? Di sini tadi dikatakan ada ikan dan roti. Ikan itu adalah lauk pauk. Roti itu adalah makanan pokok pada waktu itu. Arang tempat memasak yang digunakan untuk memasak. Ini berbicara tentang kebutuhan ekonomi. Bapak Ibu, sudah barang tentu orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan dengan baik itu akan berdampak kepada hal-hal jasmani. Perekonomian kita akan berdampak. Roti kita, kebutuhan pokok kita akan Tuhan penuhi, akan Tuhan cukupkan. Minimal itu, batas minimal itu cukup. Kemudian ikan, lauknya Tuhan penuhi. Apinya
hal jasmani. Tuhan penuhkan itu, Bapak Ibu. Ini janji firman Tuhan. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani ketika membangun persekutuan dengan Tuhan itu akan berdampak menuju ke sana. Coba dibacakan Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal 23. Coba Ibu Gembala bisa membantu membacakannya. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke sebentar, tak lihat dulu. Oh, pasal 23. Ya, pasal 23 25 tolong dibacakan. Keluaran pasal 23 ayat Tetapi 25. kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah ini, jadi berkat jasmani itu akan diberkati. Orang baru persekutuan dengan Tuhan dan ibadah itu akan menyertai kita bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, yang saya hormati Bapak Ibu, judul firman Tuhannya adalah persekutuan dengan Tuhan. Ada 2 poin yang tadi sampaikan. Yang pertama adalah orang yang menjauhi persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan 2 hasil. Orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, yang pertama bekerja tapi tidak mendapatkan hasil. Yang kedua, dia akan melupakan Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan karena sudah menjauh dari Tuhan, dia lupakan Tuhan. Itu. Yang kedua adalah orang yang bangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, spiritualnya dipulihkan, ditandai dengan ketaatan kepada Tuhan, dan pada akhirnya lebih mengenal lebih dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pada bagian yang kedua adalah kebutuhan jasmani ini akan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, yakinlah Yesus tidak pernah berdiam diri. Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu yang saya suka sekali. Jadi dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, Yesus tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun. Andai kata kita mulai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, Tuhan tetap datang mendatangi mereka. Hai anak-anakku, kamu jangan menjauhi persekutuan, Tuhan datangi. Ayo kembali lagi bersekutu. Ayo anak-anakku, aku datang kepada. Walaupun Yesus datang, mereka tidak mengenal. Tapi Yesus tidak mau membiarkan anak-anak itu hidup menjauh dari Tuhan. Yesus tidak mau mengendaki itu. Walaupun Yesus datang malah pertama seolah tidak dikenal, seolah ditolak, dianggap orang asing Yesus. Dianggap orang asing. Tapi puji Tuhan, Yesus pun tetap mendatangi mereka. Datang, ada kalau tahu anak-anak? Tidak ada. Padahal itu yang tanya siapa? Murid-murid tidak kenal pada waktu itu. Tapi karena Yesus mencintai, mengasihi mereka, Yesus tidak mau anak-anak itu hilang. Yesus tidak mau para murid itu hilang. Yesus tetap mendatangi mereka sampai akhirnya mereka mengenal Tuhan kembali dengan baik. Baru yang itu Tuhan, itu Yesus. Akhirnya ada mujizat Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati. Betapa besar cintanya kepada kita Yesus itu. Yesus tidak pernah tinggalkan kita bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.